Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa bagi kita semua. Saya hormati Camat Ruang yang mewakili Bapak Ketua KPAD Mbak Sleman, Ketua MNC NU Ruang, Ketua PAC IPN Ruang, Ketua PC IPN Ruang Mubah, Moderator Ketua PC IPNU Mubah, Ketua PAC IPPNU Ruang. Baiklah, di sini saya mewakili Kapolsek Ruang, saya selaku Kanit Bimas Polsek Ruang. Baiklah, hadirin terutama, saya di sini tidak sendirian, saya di sini bersama dua rekan. Yang pertama Babin Kapnikmas, Bribtu Manda, dan PHL Bu Rini. Di sini saya akan menyampaikan wajah-wajah Indonesia, menyampaikan kurang pendidikan dalam menangkal penyebaran paham radikalisme dan terorisme. Coba tuh wajah Indonesia. Masyarakat harus menyadari posisi dan kedudukannya dalam kehidupan bernegara. Tujuan utama negara ini bukan hanya untuk satu golongan saja, melainkan untuk kepentingan bersama. Jadi di sini kita di Indonesia ini beragam-ragam suku, beragam-ragam agama, bermacam-macam suku dan agama. Jadi kita harus saling toleransi. Lanjut. Guna menjaga semangat kemerdekaan dan aktualisasi Cipta Indonesia harus dipahami kembali tentang empati, pilar kebangsaan, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika harus menjadi dasar pemikiran untuk usaha bela negara. Bangsa yang kuat berasal dari kualitas generasi muda sebagai penerus tegaknya NKRI, diawali dari ketauladanan, disiplin, dedikasi, serta motivasi yang tinggi dari generasi muda. Sejarah Indonesia sudah membuktikan betapa pentingnya peran generasi muda sebagai penentu masa depan bangsa. Jadi di sini kita selaku muda-mudi harus lebih bersemangat karena penentu masa depan bangsa. Faktor yang mempengaruhi penyebaran paham radikalisme dan terorisme di kalangan pemuda. Usia muda. Usia muda ini fase mencari jati diri. Jadi hebat-hebatlah aku, melawan aku. Jadi bermotor, mobil, nak ngebut kan. Jadi di sini fasenya mencari jati diri. Semangat tinggi, tidak dibarengi dengan ilmu, kurang prevensi dan kurang verifikasi, serta salah memakai arti jihad. Jadi kita di sini kan Islam ini ada gurunya. Jadi kita tidak boleh guru kita tuh di YouTube, di Facebook atau di sosial media. Jadi kita di sini ada, kalau guru ngaji ada guru ngajinya kan. Perasaan ketidakadilan, mudah terprovokasi berita-berita hoax. Jadi kalau ada berita yang di Instagram, Facebook, kita lihat dikit, ada salahnya dikit tentang apa, jadi kita langsung sebar-sebar. Jadi kita telaah dulu, kita teliti dulu di mana sumbernya yang benar. Jadi jangan sampai kita langsung mengupdate yang salah-salah itu langsung kita update. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan, jangan sampai kita termasuk membuat berita hoax. Pendidikan
PS radikalisme dan terorisme. Tujuan pendidikan nasional sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta perbedaan bangsa dan martabat dalam rencana rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta pendidik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak yang mulia, sehat, berilmu, cakep dan kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Hal ini juga disadari oleh para pelaku radikalisme dan terorisme yang menyadari bahwa pentingnya menanamkan pendidikan radikalisme dan terorisme sejak dini guna membentuk watak dan perbedaan sesuai dengan yang mereka harapkan, sehingga mulai memanfaatkan dunia pendidikan sebagai media sebaran paham intoleransi dan menjadi akar dari radikalisme. Jadi radikalisme dan terorisme itu bukan hanya di luar sana, sudah masuk ke ranah pendidikan, sudah masuk di sekolah-sekolah. Jadi kita harus benar-benar memahami. Lanjut. Deputi Kerjasama Internasional BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Andika Krisnayo Yudanto, mengatakan BNPT memang mendeteksi masuknya radikalisme melalui jalur pendidikan, bahkan yang sifatnya non formal. BNPT juga menekankan perihal meluasnya paham radikalisme ke berbagai jenjang pendidikan di Indonesia. Radikalisme juga diidentifikasi dari perilaku dan sikap yang intoleran, anti Pancasila dan anti NKRI. Penganut radikalisme biasanya juga menganut aliran takfiri atau mengkafirkan orang lain yang tidak sepaham dengan kelompok mereka. Jadi jangan sampai kita melihat yang aneh-aneh kita langsung membuat orang itu membicarakan tentang dia kafir atau bid'ah, murtad, ahli neraka, darah halal. Ancaman radikalisme dan terorisme di kalangan generasi milenial. Radikalisme atas dasar agama sangat mengkhawatirkan dan masih sangat kuat mengitari masyarakat. Narasi militansi dan memahami kebencian terhadap yang lain, the other, narasi keterancaman Islam under siege, narasi teori konspirasi tentang terorisme, narasi umat yang diperlakukan tidak adil, narasi intoleransi terkait sentimen keagamaan. Jadi kita di Sumsel ini pernah ada contoh kasus yang terkait pemuda yang menjadi radikal. Pemuda yang menjadi radikal ini akibat salah dalam penggunaan media sosial di dunia maya. Jadi yang punya handphone Android yang mudah update, jadi jangan mudah terpengaruh, jangan mudah mengupdate suatu status sosial media. Nah, ini contoh saudara Tony Rianda, merupakan pemuda asal Pekanbaru Riau. Tony Rianda ini merupakan pemuda yang terpapar konten radikalisme melalui media dunia maya, melalui internet. Walaupun beliau tidak pernah sekalipun bertemu dengan jaringan teroris, jadi dia ini cuma untuk mengupdate ke internet untuk suatu ujaran kebencian, di mana terhadap salah satu institusi negara. Saat ini kasus tersebut telah memiliki kekuatan hukum
tetap dan sadar saudara Tony Rianda tengah menjalani hukuman. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dinyatakan. Ini ada di sini di pasal-pasal yang tentang pemberantasan terorisme. Upaya penangkalan radikalisme dan terorisme mengikuti dinamika zaman terkini. 1. Aktualisasi fungsi pemuda. Jadi terlalu penting fungsi pemuda ini. Cadangan keras ground stock diaktualisasikan dengan pemahaman ideologis dan idealisme yang kuat terkait nasionalisme dan penolakan terhadap radikalisme. Jadi kalau di seputaran wilayah rumah kita ada yang aneh-aneh, tolong saling perhatikan supaya kita monitor tahu kan, banyak teroris itu tertutup dengan masyarakat sekitarnya. Agen perubahan dikembangkan dengan aksi perubahan bagi diri sendiri maupun lingkungan kepemudaan, khususnya dalam upaya deradikalisme. Penyuguhan kebenaran diterapkan dengan masifkan propaganda anti teroris dan anti radikalisme, termasuk di dalamnya adalah berkontribusi dan menuntut upaya penanggulangan terorisme dan radikalisme yang profesional dan proporsional. Strategi virtual di era sekarang ini sudah dikuasai teknologi informasi dan komunikasi berbasis virtual. Jadi melalui internet mereka ini juga menyebarkan berita-berita hoax tentang radikalisme, tentang terorisme. Jaringan terorisme ini dan radikalisme juga melancarkan rencana aksinya, belajar hingga menyebarkan pemahamannya menggunakan media virtual. Jadi bukan hanya di lingkungan, di sekolah, juga melalui media sosial. Strategi kreatif sasaran untuk jaringan terorisme dan radikalisme global adalah kalangan pemuda. Jadi kalangan pemuda frustasi, putus cinta mungkin, ya, jadi mulai tidak mau bergabung dengan temannya, jadi sendiri-sendiri, itulah mudah terpengaruh dengan radikalisme. Danger internet hoax. Pemuda merupakan harapan masa depan bangsa, termasuk dalam upaya penangkalan terorisme dan radikalisme global. Dominasi generasi milenial penting diberdayakan untuk melaksanakan upaya tersebut. Pendekatan milenial menjadi keniscayaan di era kekinian. Jadi kesimpulan, potensi ancaman radikalisme dan terorisme dapat muncul sewaktu-waktu, maka perlu diambil langkah-langkah preventif oleh seluruh elemen baik pemerintah maupun masyarakat. Jadi pemerintah, masyarakat maupun keluarga. Yang penting itu keluarga. Jadi kalau keluarga saling mengingatkan, mungkin tidak mudah terpengaruh atau masuknya paham radikalisme di tubuh kita. Mahasiswa, pemuda, dan elemen-elemen lainnya dapat berperan aktif untuk mencegah munculnya paham radikalisme dan terorisme. Generasi milenial saat menerima sebuah konten dari dunia maya agar bijak. Ini
Nah, dikatakan tadi agar bijak, selalu diperhatikan siapa sumber dari mana ini konten ini bisa keluar, dan meneliti kebenaran dari sebuah informasi serta tidak mudah menyebarkan berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Nah, jadi kita lihat salah dikit langsung kita update. Nah, itu belum tentu benar, belum tentu benar. Jadi perlu kita pahami kebenaran terutama terkait radikalisme dan terorisme. Jadi di sini di kepolisian ini di BNPT juga ada patroli siber. Patroli siber. Nah, jadi setiap konten-konten yang dikirim masyarakat itu dipatroli setiap hari. Ini ada nggak yang aliran radikal? Jadi itu diperhatikan terus setiap diupdate. Nah, itu mungkin suatu saat akan jadi ancaman, akan ditangkap. Nah, sekian 1000 orang atau bisa bermimpi 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Mari kita jaga keutuhan NKRI bersama-sama. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.